Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Sonia Deborah dengan NPM 4523-10105 dan pada kali ini saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul Pengembangan Sistem Reservasi Otomatis pada Layanan SPA berbasis chatbot WhatsApp menggunakan metode Natural Language Processing. Kita akan mulai terlebih dahulu dari latar belakangnya sendiri. Jadi di masa kini, masyarakat itu membutuhkan layanan relaksasi seperti spa, kecantikan, dan sebagaimananya, dan sebagainya sejalan dengan dinamika gaya hidup yang mulai modern, dan juga ya efektivitas dari promosi media sosial, serta juga bisa jadi dari pengaruh orang. Nah, ternyata di balik banyaknya bisnis spa yang ada di Indonesia, ternyata kualitas sebuah bisnis spa itu juga menjadi penilaian atau tolak ukur bagi pelanggan-pelanggan, eh, dan ternyata yang menjadi penilaian bukan hanya terhadap layanan, lokasi, dan estetika fasilitas saja, tapi ternyata juga terkait efisiensi proses reservasi. Nah, latar belakangnya sendiri adalah jadi, proses reservasi di spa kebanyakan itu memang masih konvensional, meski telah memanfaatkan media digital. Nah, media digital ini kayak WhatsApp atau Instagram via DM gitu. Nah, tapi masalah utamanya adalah terkait respon admin terhadap pelanggan. Karena memang tidak semua admin itu bisa real time untuk membalas chat atau merespon pertanyaan-pertanyaan dari pelanggan, calon pelanggan gitu kan. Nah, selain itu juga proses reservasi ini juga pencatatannya juga masih tradisional. Jadi maksudnya meskipun mungkin dicatat di Excel atau database lain gitu, tapi prosesnya itu bukan sifat yang otomatis gitu. Jadi kita sendiri tetap harus ada andil untuk menginputnya secara rutin. Nah, ternyata pola dari spa ini bukan hanya ditilik pada spa yang sedang saya teliti, tapi juga ditemukan di bisnis spa lainnya gitu. Nah, terus alternatifnya dari masalah yang pertama, eh, akhirnya banyaklah spa yang mulai beralih ke website. Nah, tapi lama-kelamaan ternyata dinilai kurang praktis karena kecenderungan ingin berkomunikasi instan, terutama lewat WhatsApp. Padahal kalau via website sendiri itu kan dia memang sangat membantu dalam otomatisasi em, apa itu namanya pendaftaran gitu kan dalam registrasi. Jadi kayak langsung terdaftar di database gitu. Nah, tapi ternyata eh, menurut penelitian ternyata sekitar 83% pengguna internet Indonesia itu lebih memilih WhatsApp dibanding platform lain gitu. Nah, terus ada chatbot em, yang memang sudah banyak digunakan di WhatsApp gitu, dan bisa dibilang kehadiran chatbot ini ada keunggulan dibanding di website sendiri. Ini karena memang banyak orang yang lebih familiar menggunakan WhatsApp kan dibanding harus menginput data di website yang mungkin terlalu memakan waktu. Apalagi pola kehidupan saat ini juga memang menginginkan yang serba instan gitu. Nah, lalu dari penelitian di jurnal penelitian Malvin dan kawan-kawannya, ternyata ditemukan bahwa chatbot yang ada itu mampu memangkas waktu respon hingga 0,8 detik dari yang totalnya 18,55 menit rata-ratanya. Nah, tapi ternyata di chatbot secanggih itu pun saja masih ada kerentanan error terhadap bahasa natural. Nah, kenapa? Karena memang semuanya masih bersifat rule based atau untuk yang bersifat informasional saja. Jadi istilahnya dibuatnya atau di codingnya itu memang membutuhkan kayak prompt perintah sendiri supaya nggak error gitu. Dan apabila kalau kita typo ternyata kita bisa kena error ya gitu. Nah, di sini untuk tujuan penelitiannya sendiri, sorry, untuk research problemnya sendiri,
Itu yang pertama adalah Bongcas Spa. Itu belum mempunyai sistem manajemen reservasi yang dapat membantu administrator. Jadi Bongcas Spa ini adalah spa yang rencananya akan menjadi studi kasus bagi saya. Terus juga chatbot WhatsApp konvensional itu sifatnya itu masih statis dan rentan menghadapi error ketika pelanggan menggunakan bahasa sehari-hari, tipe atau singkatan gitu. Kemudian yang ketiga adalah implementasi chatbot itu pada penelitian sebelumnya mayoritas masih bersifat informasional dan bergantung pada platform integrator eksternal. Jadi kayak ada yang pakai Dewa gitu atau intinya integrator yang bukan kita sendiri yang buat dari awal gitu. Yang dimana kalau dengan melibatkan integrator ini ada kemungkinan besar kita akan dikenai biaya gitu. Lalu research questionnya sendiri adalah bagaimana sih mengimplementasikan metode natural language processing pada chatbot WhatsApp supaya mampu memahami variasi bahasa natural pelanggan. Terus bagaimana sih kita mengintegrasikan chatbot WhatsApp agar dapat memiliki kapabilitas transaksional dan menyimpan data reservasi langsung ke dalam database sistem operasional. Terus bagaimana sih kita merancang sistem informasi manajemen reservasi yang komprehensif, serta bagaimana sih tingkat kelayakan dan efektivitas sistem tersebut dalam memberikan efisiensi operasional bagi pemilik usaha. Gitu. Lalu untuk research objektifnya sendiri, itu adalah mengimplementasikan metode NLP pada chatbot WhatsApp guna membangun sistem yang mampu merespon pelanggan secara otomatis, memahami variasi bahasa natural, serta mentoleransi kesalahan pengetikan atau tipu. Lalu untuk mengintegrasikan chatbot WhatsApp secara mandiri ke dalam database. Nah, ini yang membedakan bahwa kita yang semula bergerak di bidang informasional seperti customer service, kita akan mencoba bergerak di dalam transaksional. Yang dimana bisa gak sih kita mengendalikan chatbot itu supaya langsung catat otomatis di dalam database gitu. Lalu berikutnya adalah merancang dan membangun sistem informasi manajemen reservasi yang komprehensif, serta menguji kelayakan dan efektivitasnya dalam memberikan kemudahan operasional dan efisiensi waktu bagi pemilik usaha. Adapun manfaat penelitian ini, untuk akademi sendiri, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan keilmuan sistem informasi, bagi khususnya menjembatani antara bidang software engineering dengan data science melalui implementasi metode NLP. Jadi sekiranya dari apa penelitian ini dapat menjadi literatur atau referensi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan bidang yang sama, tema yang sama gitu. Hal ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan terkait pengembangan chatbot yang tidak hanya sebatas pada fungsi informasional, tapi juga menjangkau kemampuan transaksional. Lalu untuk manfaat praktisnya sendiri, penelitian ini diharapkan bisa membantu pihak Bong Caspa selaku apa selaku tempat studi kasus dengan memberikan solusi teknologi untuk otomatisasi proses reservasi pelanggan. Implementasi sistem ini diharapkan memberikan kemudahan bagi pelanggan untuk melakukan reservasi selama 24 jam dengan respon instan dari chatbot gitu. Jadi supaya sistem ini sekiranya dapat meminimalkan waktu tunggu pelanggan dan juga eh, paling tidak bisa membantu dari pihak Bong Caspa yang memang ada keterbatasan tenaga kerja gitu. Kita lanjut pada batasan masalah. Jadi batasan masalah ini ditetapkan supaya bisa jelas nih kayak kita bertujuan untuk apa sih penelitian ini. Batasan masalah yang saya ajukan ada 4, di mana sistem informasi ini dibangun hanya berdasarkan kebutuhan Bong Caspa saja, yang memfokuskan pada permasalahan reservasi di tempat mereka. Kemudian sistem informasinya itu belum mencangkup pada proses lihat katalog ya. Jadi memang eh, sistem informasi ini memang berfokus untuk sisi admin saja atau sisi owner saja, bukan berfokus untuk ke sisi si konsumennya gitu. Terus sistem informasi ini hanya dapat diakses oleh administrator, yaitu pemilik maupun karyawan admin dari perusahaan itu sendiri. Dan sistem informasi ini dibangun sebagai penyedia fungsi chatbot WhatsApp dan manajemen pencatatan pada database sistem operasional. Nah, masuk ke landasan teori sendiri, sesuai topiknya itu, kita akan berbicara tentang reservasi spa dan juga apa sih itu spa. Tuh, jadi reservasi spa itu berarti kan kita
melakukan pemesanan layanan serta ruang yang dilakukan oleh pelanggan untuk memastikan ketersediaan di masa mendatang sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Nah, definisi spa itu adalah sebuah tempat atau layanan yang dirancang untuk memberikan relaksasi, perawatan tubuh, dan kesejahteraan secara menyeluruh seiring perkembangan waktu. Nah, konsep spa itu bukan sebatas pada perawatan dengan air mineral lagi ya, tetapi juga mencakup berbagai terapi seperti pijat, aromaterapi, dan perawatan kulit, dan intinya tawaran relaksasi lainnya. Lalu untuk landasan teori berikutnya yang ada masuknya juga dengan eh, penelitian ini adalah chatbot. Dia itu adalah program komputer yang dibangun untuk simulasi percakapan manusia dengan pengguna manusia. Ini menurut IBM. Lalu ada natural language processing maksud saya, di mana ini merupakan salah satu subbidang dari AI atau kecerdasan buatan yang menghubungkan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa natural. Berikutnya ada sistem informasi manajemen. Nah, jadi memang sistem informasi yang dibentuk ini bisa dibilang sebagai sistem informasi manajemen secara spesifik ya, di mana definisi adalah sistem terintegrasi yang mengolah data menjadi informasi bermanfaat serta berpotensi mendukung fungsi operasional dan manajemen dalam sebuah organisasi. Lalu ada DBMS, Database Management System. Nah, DBMS ini adalah merupakan sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dan mengatur basis data secara terstruktur. Nah, berikut ini adalah state of the art yang mendukung atau menyokong penelitian ini. State of the art yang saya cantumkan di PPT ini kurang lebih ada 3, totalnya ada 9 yang saya cantumkan. Sebagian besar itu sendiri em, ada yang membahas tentang itu apa apa itu natural language processing, terus bagaimana sih pengembangan chatbot gitu, atau sejauh ini orang-orang sudah menerapkan chatbot sampai mana gitu. Ada juga yang apa em, ada juga jurnal-jurnal yang saya baca untuk melakukan perbandingan atau melihat gap di antara penelitian yang saya lakukan dengan penelitian yang sebelum-sebelumnya. Memang kebanyakan dari jurnal itu masih menggunakan sistem website biasa gitu, yang dimana berarti si pengguna harus masuk dengan daftar terlebih dahulu gitu. Kemudian eh, mulai ada tuh yang menggunakan chatbot gitu, baik chatbot yang menggunakan WhatsApp atau Telegram, semuanya tujuannya sama. Pada dasarnya sih memang semuanya itu berfungsi untuk apa ya, kayak sebuah informasional aja gitu, kayak untuk memfasilitasi eh, kayak kita harus bagaimana untuk daftar atau sebagainya gitu. Ya, baiklah. Tapi di sini saya membuat kesimpulan dari seluruh jurnal-jurnal yang ada. Jadi, berdasarkan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, nah, pengembangan sistem digital, baik reservasi maupun topik lain, itu umumnya dibangun dalam bentuk website yang mengharuskan pengguna melakukan login atau registrasi. Nah, memang sisi baiknya ini, dia menghasilkan sistem informasi dengan basis data yang independen, jadi langsung otomatis tercatat gitu. Tapi ternyata semakin berkembangnya zaman, sisi lemahnya itu adalah kewajiban registrasi ini jadi hal yang kurang efisien atau kurang instan bagi beberapa orang gitu. Nah, kenapa? Memang juga ada kecenderungan dari pengguna sendiri yang memang menyukai interaksi langsung karena terasa lebih personal gitu. Nah, untuk menyadari keterbatasan tersebut, makanya ada penelitian yang lebih lanjut dari sekadar website biasa, yaitu penelitian yang mulai mengintegrasikan sistem informasi dengan antarmuka WhatsApp API. Dan disitulah dibangun chatbot ya. Tapi meski demikian, ternyata chatbot yang dikembangkan masih bersifat statis dan cenderung kaku. Jadi kayak harus ada promptnya khusus gitu. Kita tidak bisa sembarang kayak menggunakan kata gaul. Kayak misalnya kita ingin mengetahui
apa ya, mengetahui apakah buku ini sudah dipinjam atau tidak. Nah, ada satu penelitian yang menggunakan promnya itu prom yang kurang efektif sehingga kayaknya untuk pemakaiannya kurang kemungkinan besar kurang disenangi oleh orang. Nah, eh, untuk mengatasi kekakuan tersebut, akhirnya muncullah teknologi natural language processing dan mulai diimplementasikan, terus eh, mulailah dipakai yaitu proses text processingnya, processingnya itu sendiri. Nah, dengan NLP memungkinkan chatbot itu memahami bahasa natural manusia secara lebih luas. Nah, tetapi analisis terhadap beberapa jurnal terkait, meskipun sudah menggunakan implementasi NLP, ternyata masih ada sisa gap nih, di mana mayoritas bot bertenaga NLP itu masih terbatas pada fungsionalitas informasional. Jadi masih sangat bergantung pada platform integrator pihak ketiga, sudah gitu belum terhubung ke database untuk pencatatan otomatis gitu. Nah, maka dari itulah penelitian ini diusulkan untuk menutup celah tersebut, yaitu dengan membangun chatbot NLP yang mandiri dan mampu berfungsi secara transaksional sehingga dapat terhubung dengan basis data. Oke, lanjut kepada tahapan penelitian. Di sini eh, tahapan penelitiannya itu dimulai dari analisis sistem dulu, di mana kita bertujuan untuk pengembangan sistem reservasi otomatis pada layanan spa berbasis chatbot WhatsApp menggunakan metode natural language processing. Nah, kedua, kita menggunakan pemodelan natural language processing. Dan ketiga, kita menetapkan bahwa metode pengembangannya itu adalah mengadopsi prinsip Agile Development secara adaptif dengan pendekatan personal extreme programming. Nah, maksudnya apa sih? Jadi di sini saya menggunakan metode Agile, eh, di mana metode ini merupakan metode pengembangan perangkat lunak yang fokusnya itu pada proses berulang dan bertahap sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kenapa model ini saya pilih? Karena memang eh, model ini saya percaya memiliki kapabilitas untuk memecah sistem yang kompleks untuk menjadi beberapa bagian fungsional yang lebih kecil dalam satu batasan waktu tertentu. Gitu. Jadi diharapkannya dengan apa metode ini mungkin bisa membuat proses pembangunan sistem informasi itu bisa lebih fleksibel gitu. Oke, lanjut kepada analisis kebutuhan. Jadi untuk sumber datanya sendiri, selain berpaku pada studi literatur dengan jurnal-jurnal yang ada, juga dilakukan wawancara dan observasi langsung di tempat bisnis ya. Lalu perancangan sistemnya sendiri, di sini saya menggunakan APL atau arsitektur perangkat lunak, ERD, Entity Relationship Diagram, dan use case. Terus ada workflow bisnis ya. Bukan workflow bisnis, lebih tepatnya workflow system. Lalu ada pembuatan interface-nya untuk gambaran sebelum kita terjun ke sistem aslinya, itu menggunakan Figma. Lalu untuk pembuatan sistemnya, baru kita bangun, ini semua berbasis website. Jadi kita membuatnya dengan framework Next.js, lalu juga dengan Tailwind, dan Express.js untuk buat server ya. Lalu juga diperlukan Git ini untuk version control-nya. Terus juga Supabase yang berpatok pada PostgreSQL untuk nyimpan datanya, di mana Supabase sendiri juga masa kini lumayan masif dipakai dan dibilang bisa dikatakan fleksibel. Terus ada Baileys, itu ada WhatsApp API, terus juga nanti untuk proses NLP-nya berarti butuh library atau framework, entah scikit-learns, scikit-learns atau apa. Untuk untuk saat ini saya belum tentukan. Lalu untuk implementasi sistemnya itu berarti nanti website itu sendiri dijalankan lewat search engine, bisa itu Chrome atau Microsoft Edge dan sebagainya. Dan hasilnya adalah sistem reservasi otomatis pada layanan SPA berbasis chatbot WhatsApp menggunakan metode Natural Language Processing.
Nah, jadi inputnya itu dari data pelanggan, data reservasi, data transaksi, laporan pemasukan, sampai akhirnya mendapatkan informasi pelanggan, informasi reservasi, informasi transaksi, dan informasi laporan pemasukan. Lanjut, arsitektur perangkat lunak. Nah, di sini ada dua modul, yaitu manajemen user dan login gitu. Inputnya user berarti input data dirinya, nanti akan mendapatkan output info usernya. Terus juga tabel masternya, tabel masternya itu ada pelanggan, paket layanan, add-on. Add-on itu jadi kayak paket tambahan gitu, yang disediakan, tapi bukan tergolong paket, tapi kayak seperti suatu apa ya fasilitas tambahan eh, gitu. Lalu juga ada terapis sendiri, nanti akan menghasilkan output info pelanggan, info paket layanan, info add-on, dan info terapis. Lalu mulai di apa transaksinya, di transaksinya itu ada reservasi, di mana reservasinya itu kan berarti butuh pemrosesan NLP kan, karena kan menggunakan WhatsApp gitu. Dan juga inputnya ada reservasi pelanggan, nanti hasilnya apa? Hasil ekstraksi intent, info reservasi, dan rekap reservasi. Lalu untuk transaksi pembayaran, nanti akan outputnya adalah info pembayaran, rekap pembayaran, dan laporan pemasukan. Lanjut kepada entity relationship diagram. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 eh, tabel yang ada di dalam database kurang lebih. Nah, di sini ada 3 tabel yang sifatnya sebagai transaksi atau relasi. Ada juga 4 tabel em, yang sifatnya sebagai hmm, apa namanya? Ya, sebagai entitas gitu. Nah, di sini ada ini reservasi salah satunya sebagai tabel yang transaksi atau relasi. Dia berelasi cukup banyak ya. Pertama dengan pelanggan terutama, terus juga dengan terapis pastinya untuk kayak mengetahui ketersediaan terapis, terus juga untuk paket layanannya. Tuh. Terus untuk add-on sendiri dia memang perlu lewat reservasi add-on. Ini adalah ibarat kata kayak jembatannya gitu lah. Nah, kenapa sih kita harus pisahkan add-on dengan reservasi? Jadi, menurut saya ini dilakukan untuk meminimalkan kompleksitas pemrosesan konteks pada NLP, pada NLP gitu. Nah, terus lanjut pada pembayaran, nanti pembayarannya itu sendiri terhubung ke reservasi ya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus di sini ada workflow sistemnya. Jadi kayak gimana sih sistemnya itu berguna? Sistemnya itu kayak pertama itu dari pelanggan dulu gitu. Nanti si pelanggan itu sendiri kan mengirim pesan reservasi, lalu oleh sistem chatbot yang ada di WhatsApp itu nanti menerima pesan, terus memprosesnya dengan NLP, terus meminta pengecekan jadwal ketersediaan ke database dulu, berarti ada terhubung ke database-nya. Kemudian di database sendiri nanti akan melakukan validasi atau query data, lalu mengecek status ketersediaan. Nah, di sini baru ada decision, slotnya ada atau enggak. Kalau misalnya ada, nanti dia langsung menyusun rincian pesanannya si sistem chatbotnya dan kita menunggu si pelanggan untuk mengkonfirmasinya. Tapi kalau nggak ada gimana? Misalnya kalau penuh, nanti si chatbot ini akan mengirim pesan maaf dan penolakan gitu. Lalu kembali putusannya kepada si pelanggan. Mau lanjut reservasi mungkin di tanggal lain atau paket lain dan sebagainya atau tidak gitu. Kalau tidak berarti langsung mengakhiri conservation gitu. Nah, gimana kalau misalnya pelanggan konfirmasi setelah slotnya ada gitu. Nah, setelah konfirmasi nanti eh, berarti kan pelanggan dia kirim pesan konfirmasi gitu kan. Kemudian nanti sistem chatbot sendiri nanti baru menginstruksikan pembayaran. Pembayarannya misalnya totalnya sekian dan bayarnya mau via apa gitu. Nah, terus di sini apa si sistem chatbot ini memberikan waktu tenggat pembayaran. Kenapa memberikan waktu tenggat? Karena memang kalau misalnya ada sisi ruginya kalau misalnya kita terlalu lama menyediakan slot kosong gitu.
Karena bisa jadi ada pelanggan lain yang memang mengincar slot tersebut gitu. Jadi makanya oleh sistem chatbot sendiri dan diproses di database serta atas persetujuan admin dan owner memang ditetapkan waktu tenggat pembayaran gitu. Terus keputusan kembali ke pelanggan. Pelanggan mau lanjut atau tidak. Kalau misalnya pelanggan tidak mau lanjut, maka berarti konservasi bisa jadi diakhiri. Terus kalau lanjut pembayaran, berarti kan si pelanggan ini bayar dan mengirimkan bukti pembayarannya. Nah, kemudian si sistem chatbot ini menginformasikan untuk menunggu verifikasi si admin kan. Kenapa tidak langsung loloskan? Karena kan eh, ini sistemnya masih manual. Ini sistemnya bukan eh, seperti apa ya? Seperti em, seperti barcode yang ada time apa ada waktu tenggatnya gitu. Ini masih bersifat simple, sederhana, di mana chatbot dan juga pihak admin dan owner itu masih menunggu eh, bukti dari si customer atau si pelanggan gitu. Nah, terus nanti di database ini statusnya itu menunggu verifikasi admin kan. Nah, terus kalau admin udah ngecek, nah admin mau memilih menyatakan valid atau enggak. Kalau misalnya valid, berarti verifikasi udah dan selesai, statusnya sukses, dan mengucapkan reminder dan terima kasih ke pelanggan, baru selesai. Tapi kalau tidak, berarti ada looping lagi di mana si pelanggan berarti harus mengirimkan bukti pembayaran yang asli gitu. Yang paling enggak juga harus terbukti di apa ya buku rekening harian gitu. Oke, sekian presentasi dari saya terkait metodologi penelitian ini. Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam segi intelektual saya, dalam segi pengetahuan saya, tutur kata saya dan sebagainya. Untuk itu saya mohon maaf dan terima kasih sudah menyaksikan. Terima kasih.